Hai, nama saya Coach Cynthia dari Action Coach di Jakarta Selatan. Saya senang sekali jadi bagian dari Entrepreneur Festival dan hari ini saya membagikan topik namanya Quick Cash in Any Business. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan cash flow yang sehat di bisnis apapun secara cepat. Ya, jadi hari ini kita bahas beberapa hal. Contohnya begini, kalau Anda sekarang mau bangun sebuah bisnis, tahukah Anda bahwa sebetulnya 80% dari bisnis itu tidak bisa survive lewat 5 tahun. Nah, kenapa itu? Karena banyak dari kita yang membangun sebuah bisnis masih punya mindset karyawan, di mana kita suka banget gitu loh kerja di dalam bisnis kita. Bahkan mungkin kita percaya bahwa kalau nggak ada kita, bisnis ini tidak bisa jalan. Nah, dari situlah kita mengupas bagaimana caranya sih supaya bisnis itu bisa berjalan secara profitable dan autopilot. Action Coach memiliki 6 langkah yang kita bilang, yaitu membangun stabilitas, meningkatkan profit, membangun sistem, merekrut sebuah tim, sampai seterusnya 6 langkah bagaimana bisnis itu bisa berjalan tanpa Anda. Tapi hari ini kita banyakkan fokus ke bagaimana make money ya, show me the money aja. Apalagi kalau Anda sekarang udah mau jadi entrepreneur, Anda akan menguras banyak kapital di startup Anda. Tapi bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan duit? Satu, Anda harus menguasai laporan keuangan. Anda harus bisa bikin bisnis ini secara profesional. Kalau Anda fobia keuangan, maaf aja, bisnis Anda nggak mungkin bisa se-profitable mungkin, dan potensi bisnis Anda belum itu bisa terkupas semuanya. Karena all about business adalah all about numbers. Kalau Anda nggak ngerti angka-angka di bisnis Anda, ya itulah sudah ya. Jadi kenali laporan keuangan. Kedua, aturlah 3 hal di bisnis Anda. Satu adalah piutang. Ya. Kalau Anda sekarang siap memberikan piutang ke orang, bagaimana caranya supaya cash gap Anda ini nggak terlalu lebar? Jadi bagaimana Anda bisa membangun sistem piutang di mana bukan hanya Anda jago jualan, tapi Anda juga bisa menagih. Kedua, managelah hutang Anda. Hutang jangan cepet-cepet dibayar. Hutang is a good thing, asal Anda bisa membayar cicilannya plus bunga setiap bulan. Kalau Anda sudah nggak bisa, ya jangan hutang-hutang terus. Ketiga, bagaimana caranya Anda juga mengontrol inventory dan stok Anda. Nah, kadang-kadang kita berpikir kita harus banyak stok, Stock means kita doing good business. That's not necessarily true, karena kebanyakan stok itu artinya cash flow mati. Nah, jadi kita kembali lagi ke how to make quick cash. Bagaimana caranya kita bisa membuat bisnis yang yang sehat. Cash itu ternyata nggak sama. Ada cash yang kita dapetin karena kita jual beli aset. Misalnya kita punya mobil perusahaan terus kita jual. Yes, you have a lot of cash, tapi lama-lama kantor Anda minimalis karena barang-barang Anda udah kejualan semua. Ya, that's not good, ya kan? Kedua, ada juga cash yang datang karena kita suka pinjem uang sama orang. Nah, kalau Anda punya bisnis yang setiap bulan sekali Anda harus pinjem uang dari orang untuk masukin inject capital lagi, you don't have a healthy business. Dan segera Anda harus figure out bagaimana cara meningkatkan marketing Anda dan profit strategies Anda supaya Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Dan kita tadi banyak sekali bicara tentang marketing. Bagaimana meningkatkan jumlah prospek di bisnis Anda. Don't worry about meningkatin jumlah customer. Customer akan datang kalau ada prospek yang banyak. Ya. Jadi bagaimana strategi Anda untuk menarik orang untuk datang dan give you a try dulu. Kedua, how to increase conversion rate. Bagaimana kalau orang udah datang, mereka diyakinkan dan beli. Nah, kalau Anda bisa kontrol 2 itu, Anda punya customer base pasti meningkat. Dan Action Coach kita punya 282 strategi di buku yang namanya Instant Cash Flow. Anda bisa lihat di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ketiga, kalau Anda mau meningkatkan revenue, bagaimana Anda meningkatkan repeat order. Jadi bagaimana Anda bisa memonitor database customer Anda, bukan hanya mereka beli sekali, tapi mereka beli berkali-kali. Pastikan Anda punya strategi yang tepat untuk itu. Keempat, bagaimana cara rata-rata pembelian Anda bisa naik. Jadi orang cuma beli 100.000, kenapa mereka nggak beli 120.000? Anda harus bagaimana di advertising atau di online business atau di startup bisnis Anda, apa yang Anda harus insentifkan ke orang-orang sales atau bahkan non-sales Anda supaya semua berjiwa upselling. Dan finally, kalau Anda mau meningkatkan profitability, bagaimana caranya meningkatkan selisih keuntungan Anda, yaitu bisa nurunin ongkos atau naikin harga. Tidak semua industri bisa dengan mudah naikin harga, tapi tentunya ada 67 strategi bagaimana meningkatkan profit yang ada juga di buku Instant Cash Flow itu.
Dan saya rasa kalau Anda bisa working on 5 hal itu, profitability Anda bisa lebih bagus. So, akhir kata, para pengusaha, selamat atas keputusan Anda untuk menjadi pengusaha, membuat lifestyle yang lebih baik, bukan hanya untuk Anda, saya yakin untuk membuka lapangan kerja untuk orang lain juga. Sebelum Anda investasi banyak di bisnis, tolong Anda investasi banyak di diri Anda sendiri, di ilmu Anda sendiri. Jangan harap bisnis itu makin mudah, berharaplah Anda yang semakin baik. Saya Coach Cynthia dari Action Coach. Kalau saya bisa bantu apa lagi, saya dengan senang akan berbagi. Terima kasih.